Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 809. Kesalahpahaman. Sayangnya, menurutku dia pasti tidak memberitahumu. Tak heran jika mengingat karakternya, ia tidak akan pernah menyatakan cintanya kepada seorang pria. Liu Xia menghela nafas pelan. Lian tidak bisa berkata-kata dan tidak ingin berdebat terlalu banyak tentang masalah ini, jika tidak maka akan tidak menghormati orang yang sudah meninggal. Halo. Liu Xia tiba-tiba mendekati Lian, dan Lian sangat ketakutan sehingga dia secara naluriah mundur selangkah untuk mencegah gadis ini membuat kerusakan lagi. Kenapa kamu begitu jauh dariku? Liu Xia memutar matanya dan berkata. Lian tersenyum masam dan berkata, Xia, jika ada yang ingin kamu katakan, kenapa kita tidak mengatakan ini saja? Tidak masalah. Liu Xia mengangkat bahu dan melanjutkan. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu benar-benar menyukai Su Xiaomei dan ingin menikahinya? Mungkinkah gadis ini menemukan sesuatu? Lian mengeluarkan suara di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia memasang ekspresi marah dan berkata, Nona Liu, Xiaomei dan saya akan menikah dalam 2 hari. Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud dengan itu. Aku juga tidak ingin mengerti maksudmu. Saya bisa berpura-pura tidak mendengarkan Anda hari ini. Jika ada waktu lain, saya khawatir saya harus mengantar para tamu pergi. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Lian berbalik dan pergi. Jangan pergi. Liu Xia berteriak, berpura-pura jatuh secara tidak sengaja, tapi dia melemparkan dirinya ke arah Lian. Lian bereaksi dengan cepat dan buru-buru menggunakan Misty Steps untuk menghindarinya, jika tidak Liu Xia akan menimpanya. Dalam hal ini, sangat sulit untuk dijelaskan. Berdebar, Liu Xia tidak beruntung. Awalnya Lian akan mendukungnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lian bahkan tidak memiliki sedikit pun sikap sopan dan benar-benar melihatnya jatuh ke tanah. Nona Liu, hari sudah gelap, berhati-hatilah saat berjalan. Anda. Liu Xia berteriak dengan marah, lalu berubah menjadi wajah tersenyum lagi. Pria ini cukup menarik. Jika Lian melihatnya, dia mungkin akan berseru lagi. Wajah gadis ini berubah begitu cepat hingga dia hampir terluka. Kecuali drama Liu Xia, tidak ada hal lain yang terjadi malam itu. Namun, Ang Li memperhatikan satu detail. Kecuali Liu Yong, termasuk Liu Xia, semua orang di keluarga Liu tidak punya waktu luang. Mereka telah berkeliaran sejak tiba di Pulau Zhenxin. Pendekatan keluarga Su memang aneh, keluarga Liu bisa masuk dan keluar tanpa hambatan yang awalnya diklasifikasikan sebagai area terlarang. Belakangan, Ang Li menemukan jawabannya. Pemimpin naga mungkin tidak terlalu mempercayai keluarga Su seperti yang terlihat, atau dia mungkin dengan sengaja menggunakan keluarga Liu untuk menyeimbangkan kekuatan keluarga Su. Misi keluarga Liu di wilayah keluarga Su kali ini lebih seperti bertindak sebagai piket. Sebelum kedatangan kepala naga, mereka memastikan bahwa tidak ada bahaya di Pulau Zhenxin dan keluarga Su tidak melakukan apapun secara diam-diam. Liu Xia tidak mengganggu Lian lagi keesokan harinya, tetapi Pulau Zhenxin menyambut beberapa gelombang tamu yang membuat Lian pusing. Karena mereka akan segera menikah, Lian dan Su Xiaomei tidak tinggal sekamar pada malam hari. Setelah bangun pagi dan sarapan, Su Xiaomei menemukan Lian dengan sedikit kecemasan di wajahnya. Apakah ada tamu lagi yang datang? Lian bertanya sambil tersenyum, mengetahui bahwa semakin dekat hari pernikahan, semakin banyak tamu yang akan datang ke Pulau True Heart. Su Xiaomei mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Lian, dan berkata seolah-olah seorang wanita kecil dianiaya, An, ada banyak hal yang tidak seperti yang kamu pikirkan. Anda harus tahu bahwa hubungan antara organisasi seperti Dragon Soul dan banyak kekuatan besar lainnya sangatlah rumit. Sekalipun Anda tidak ingin bersosialisasi dengan beberapa orang, Anda tetap harus tersenyum bersama mereka. Petik 2. Begitu Lian mendengar ini, dia memahami gambaran umum dan menebak bahwa seseorang yang tidak ingin dia temui atau seseorang yang ingin menyakitinya akan datang. Ini tidak bisa dihindari, seperti yang dikatakan Su Xiaomei, hubungan di dunia ini pada dasarnya rumit. Beberapa orang adalah musuh hari ini, tetapi besok mereka akan menjadi kawan dalam aliansi yang sama. Beberapa orang hari ini adalah sahabat hidup dan mati, tetapi esok hari mereka akan menjadi musuh. Tidak masalah, kamu dan aku akan menikah, dan para pengunjung adalah tamu. Aku yakin mereka tidak akan main-main pada kesempatan seperti itu. Lian berkata sambil tersenyum. Senang sekali kamu bisa berpikir begitu. Su Xiaomei menghela nafas lega. Ayo pergi, tunjukkan siapa yang datang. Lian melingkarkan lengannya di pinggang Su Xiaomei dan berjalan keluar. 2 gelombang tamu telah tiba di ruang resepsi, salah satunya adalah orang asing yang dipimpin oleh Monroe, dan yang lainnya adalah anggota Wuzong yang dipimpin oleh Ling Ye. Sebulan yang lalu, Jiwa Naga mengatur agar Lian menghancurkan salah satu benteng Wuzong, dan 2 organisasi besar tersebut secara resmi bubar dan memulai perang. Hari ini, sebulan kemudian, Ling Ye datang bersama seseorang untuk memberi selamat padanya. Hubungan mereka sangat rumit. Namun, dilihat dari mata Ling Ye dengan niat membunuh yang tersembunyi, ucapan selamat semacam ini tidaklah sederhana, dan saya takut Wuzong akan tetap menyerang Lian jika ada kesempatan. Monroe jauh lebih baik hati di sini. Bagaimanapun, Monroe telah menyatakan niat baiknya kepada Lian sebulan yang lalu, dan kali ini dia datang hanya untuk menunjukkan niat baiknya lebih jauh. Saudara Li, saya tidak bertemu Anda selama sebulan, dan kultivasi Anda tampaknya telah meningkat pesat. Monroe berjalan sambil tersenyum. Lian menatap Monroe ke dalam hatinya, kamu lebih tua dariku, kamu benar-benar bisa mengucapkan kata, saudara. Tidak, terima kasih banyak telah datang ke pernikahanku.
Aku ingin menanggung bersamamu jika ada sesuatu yang belum aku jaga dengan baik. Ang Li tidak terlalu antusias dengan tawaran Monroe, tapi dia tidak akan pernah menolak. Bagaimanapun, keluarga Monroe sangat kuat, dan suatu hari nanti, mereka mungkin bisa mengandalkan kekuatan satu sama lain. Ini pasti calon adik iparku, dia benar-benar seperti peri di langit. Monroe berpura-pura melihat Su Xiaomei untuk pertama kalinya, menyerahkan kotak hadiah merah dan berkata, "Ini bubuk mutiara yang diam-diam dibuat oleh keluarga Monroe kami dari mutiara berumur ribuan tahun. Dapat menunda penuaan penampilan. Efeknya sangat jelas. Kakak ipar, kamu bisa mencobanya. Benarkah?" Su Xiaomei tidak bisa lepas dari sifat wanita yang mencintai kecantikan. Dia pasti akan menunda penuaan penampilannya hukum. Monroe mengeluarkan kotak hadiah lain yang sedikit lebih besar dan menyerahkannya kepada Lian dan berkata, "Ini adalah peta rahasia formasi yang ditemukan klan kami di laut dalam beberapa tahun yang lalu. Saya mendengar bahwa Saudara Li memiliki banyak penelitian tentang formasi, jadi dia membawanya ke sini khusus untukku." Saudara Li, peta rahasia formasi. Lian menjadi tertarik setelah mendengar ini. Formasi laut dalam Lian hanya melihat satu formasi teleportasi yang bisa menuju ke Pulau Pemakaman Buddha. Meski mendapatkan beberapa buah zodiak dari perjalanan terakhirnya ke Pulau Pemakaman Buddha, Lian selalu terobsesi dengan harta karun di Pulau Pemakaman Buddha. Sayangnya, tidak ada cara untuk kembali. Jika cara untuk kembali ke Pulau Pemakaman Buddha dapat ditemukan melalui mempelajari peta rahasia formasi laut dalam, tentu itu adalah hal terbaik. Lian tahu bahwa Monroe tidak akan berbohong kepadanya tentang hal seperti itu, jadi dia memberikan peta rahasia formasi itu kepadanya. Dia takut dia akan memiliki ide untuk terlibat lagi di Pulau Pemakaman Buddha. Jadi dia tidak mengecek keasliannya secara langsung. Setelah mengucapkan terima kasih, dia langsung memberikan kotak kado itu. Kemudian, Lian melihat rombongan Wuzong yang dipimpin oleh Ling Ye. Bab 810. Selamat, Ling Ye mengatakannya dengan sangat enggan, dan menghadiahkannya sebuah persatuan baik berusia seabad yang terbuat dari emas murni. Tampaknya hadiah Wuzong juga sangat mahal, namun sepertinya tidak ada nilainya dibandingkan dengan hadiah dari Monroe. Lian tidak banyak bicara kepada Ling Ye. Di bawah pengaturan Dragon Soul, keluarga Monroe dan Wuzong masing-masing memasuki ruangan untuk beristirahat. Wuzong, diwakili oleh Ling Ye, tidak pernah keluar setelah memasuki ruangan. Perjalanan ke Pulau Zhenxin ini lebih seperti formalitas. Monroe meninggalkan ruangan beberapa kali, memberi tawaran kepada Ang Li kapanpun dia punya kesempatan. Pada siang hari, dua gelombang tamu datang satu demi satu. Tamu gelombang pertama adalah seorang pria misterius berkemeja putih. Dibandingkan dengan organisasi lain yang memiliki lebih dari selusin orang, dia hanya membawa pelayan tua. Identitas pria berkemeja putih ini selalu menjadi misteri. Bahkan Monroe yang awalnya mengajaknya ikut perjalanan ke Pulau Pemakaman Buddha pun tidak tahu banyak tentang identitas aslinya. Tamu gelombang kedua adalah klan Wu. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan lengan patah, diikuti oleh Wu Chong. Wu Chong masih hidup, yang mengejutkan Lian. Namun Wu Chong yang semula angkuh ini berjalan dengan sedikit pincang, dan wajah tampannya terlihat garang karena bekas luka yang panjangnya lebih dari 10 cm. Tampaknya Monroe sangat kejam terakhir kali, dan Wu Chong cukup beruntung bisa melarikan diri hidup-hidup. Karena hubungan ini, Wu Chong tidak terlalu memperhatikan Lian setelah dia keluar dari kabin, tetapi menatap Monroe dengan kebencian di wajahnya. Sebaliknya, Monroe mengabaikan Wu Chong dan matanya tertuju pada pria parubaya dengan lengan patah. Demikian pula, Lian juga menatap pria parubaya itu. Meskipun dia ingin berpura-pura tidak mengenal orang lain, dialah yang memotong lengan pria itu. Hati-hati. Pria dengan lengan patah itu bernama Wu Potian. Dia adalah nenek moyang keluarga Wu. Dia telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan kekuatannya tak terduga, Monroe mengingatkan dengan suara rendah saat dia datang ke belakang Li sebuah. Suken sepertinya mengetahui identitas Wu Potian, menghibur Wu Potian dengan antusias, dan memperkenalkan Lian dan Su Xiaomei kepadanya. "Oke, bagus sekali." Wu Potian menatap Lian dan berkata, lalu memimpin orang-orang klan Wu ke kamar untuk beristirahat. Seperti masyarakat Wuzong, klan Wu tidak pernah keluar setelah memasuki ruangan, dan tujuan perjalanan mereka masih menjadi misteri. Semua musuh telah tiba. Lian tersenyum pahit di dalam hatinya. Pada malam hari, setelah seharian bersosialisasi, Lian kembali ke kamarnya, namun begitu dia membuka pintu, dia merasakan ada yang tidak beres. Liu Xia, yang mengenakan piyama tembus pandang, terlihat duduk di sofa dengan segelas anggur merah. Ketika dia melihat Lian kembali, dia berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu kembali? Apakah aku pergi ke ruangan yang salah?" Lian bertanya dengan ragu, berdiri di depan pintu tanpa masuk. Liu Xia sepertinya telah minum banyak anggur, dan dengan cara dia berpakaian sekarang, jika dia berteriak untuk menarik perhatian orang lain, maka dia akan benar-benar dibenarkan dan tidak bisa menjelaskannya. "Apakah kamu takut aku akan berteriak?" Liu Xia pintar dan bisa melihat pikiran Lian secara sekilas. "Sepertinya aku benar-benar pergi ke ruangan yang salah." Lian terbatuk ringan dan bersiap untuk keluar. "Jangan pergi, kalau kamu mengusirku kamu akan benar-benar berteriak dan memanggil yang lain. Saya ingin melihat bagaimana Xin Lang, yang akan menikahi Su Xiaomei lusa, menjelaskannya." Liu Xia mengancam. Lian tidak bisa pergi sekarang, dan dia masih sakit kepala. Gadis Liu Xia ini sangat sulit untuk dihadapi. "Apa yang kamu inginkan?" Lian bertanya. Liu Xia meletakkan jari kakinya di tanah, menggunakan teknik tubuh ringannya untuk melayang di depan Lian, dan bertanya dengan menggoda, "Apakah aku cantik?" "Cantik." Lian menjawab jujur, "Gadis ini secantik peri. Jika aku ingin menikah denganmu, maukah kamu menikah denganku?"
Liu Xia lalu bertanya. Lian mengerutkan kening dan berkata, Nona Liu, kamu minum terlalu banyak. Nona Liu, pria tampan, kenapa kamu begitu asing denganku? Panggil saja aku Xia atau Xiaoya. Liu Xia meniupkan ruolan ke telinga Lian. Liu, panggil aku Xiaoya. Teriak Liu Xia dengan wajah datar. Lian tidak punya pilihan selain mengubah kata-katanya dan berkata, Xiaoya, untuk apa kamu datang ke kamarku? Di tengah malam, ketika seorang pria dan seorang wanita sendirian di ruangan yang sama, apalagi yang bisa terjadi? Liu Xia berkata sambil mulai melepas piyama tembus pandangnya. Jika bukan karena dia akan menikahi Su Xiaomei, Lian benar-benar tidak akan peduli untuk menikahi Liu Xia. Saat ini, dia hanya bisa berbalik seperti pria sejati dan memarahi dengan suara rendah, Xiaoya, tolong hargai dirimu sendiri, kalau tidak aku akan benar-benar keluar. Keluar, ini kamarmu. Bahkan jika kamu harus pergi, itu harusnya aku. Liu Xia menutup mulutnya dan tersenyum, lalu melanjutkan. Baiklah, aku tidak akan bercanda denganmu lagi, aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu satu hal. Orang-orang yang Anda lihat hari ini semuanya diundang oleh keluarga Su untuk membunuh Anda. Apakah Anda benar-benar ingin menikahi Su Xiaomei? Petik 2. Bagaimana mungkin Lian tidak mengetahui hal ini, tetapi dia tidak dapat menjelaskannya. Selamat tinggal. Kata Lian lalu membuka pintu dan berjalan keluar. Begitu dia meninggalkan ruangan, Lian terdiam. Itu kamarku, kemana aku akan pergi sekarang? Suara mendesing. Suara terobosan di udara datang, dan Lian secara naluriah menggunakan langkah Piaomos untuk menghindarinya, dan kemudian mendengar suara, letupan, dan sebuah batu menghantam dinding di belakangnya. Sosok di seberang menghilang dalam sekejap. Jelas sekali, batu itu tidak bermaksud menyakiti Lian. Lian ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti sosok itu, dan tak lama kemudian mereka berdua memasuki hutan. Wu Chong. Setelah melihat orang yang membawanya ke sini, Lian sedikit terkejut. Dia ternyata adalah tuan muda dari klan Wu. Selain Wu Chong, ada orang lain di hutan, Wu Potian, nenek moyang keluarga Wu. Itu hanya Wu Chong. Begitu dia melihat Lian, leluhur keluarga Wu, diam-diam dia memegang dua manik petir di tangannya. Kedua manik guntur ini mungkin tidak dapat melukai leluhur keluarga Wu, bahkan Wu Chong, tetapi suara ledakannya cukup untuk menarik perhatian orang lain. Wu Potian memperhatikan gerakan kecil Lian, jejak sarkasme melintas di wajahnya, dan dia berkata, jika aku ingin membunuhmu, aku bisa melakukannya sebelum orang lain datang. Lian melihat bahwa kekuatan Wu Potian telah melampaui alam master bela diri, dan dia benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang melawan master seperti itu. Karena kamu tidak ingin membunuhku, apa tujuanmu membawaku ke sini? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Potian tersenyum dan berkata, nak, kamu sangat beruntung. Tujuan awal kedatanganku ke sini memang untuk membunuhmu. Namun, setelah mendengarkan cucuku berbicara tentang Pulau Pemakaman Buddha, aku menjadi lebih tertarik dengan pulau kecil itu. Saya sangat tertarik dan ingin mengajak Anda pergi ke Pulau Pemakaman Buddha bersama saya. Pulau Pemakaman Buddha lagi. Lian sedikit terkejut, tetapi pada saat yang sama dia menemukan jawabannya. Ada yaksa dan penjaga lainnya menunggu di Pulau Pemakaman Buddha, jadi barang-barang di aula utama pasti sangat penting. Adapun alasan untuk tidak bunuh diri, dia ingin membuka susunan teleportasi. Dalam sebulan terakhir ini, baik Monroe maupun klan penyihir pasti telah kembali ke laut, tetapi mereka tidak dapat membuka susunan teleportasi, jika tidak, mereka tidak akan memiliki semua idenya sendiri. Bab 811. Sehari sebelum pernikahan, menurut adat, Lian tidak diperbolehkan menikahi Su Xiaomei, apalagi malam itu. Pagi-pagi sekali, orang tua dan guru Lian berkumpul. Saat senja, sebuah helikopter bersenjata berat terbang dari Pulau Zhenxin, dan di atasnya duduk tamu paling terhormat di pernikahan tersebut, pemimpin jiwa naga, Tuan Kepala Naga. Ini pertama kalinya Lian melihat Kepala Naga. Dalam imajinasi masa lalu, Ang Li mengira Kepala Naga itu adalah seorang lelaki tua berjanggut putih, tetapi kontrasnya sangat besar. Kepala Naga sepertinya berusia paling lama 30 tahun. Penampilannya cantik tapi jelas tidak tampan. Ada sedikit warna merah di antara alisnya yang merupakan ciri khas Kepala Naga. Kecuali sedikit warna merahnya, sangat sulit untuk mengasosiasikan orang ini dengan makhluk asing. Dia lebih terlihat seperti otaku biasa di sebelah. Setelah mendapat konfirmasi dari orang tuanya, Lian Chai tidak curiga bahwa pihak lain itu palsu. Menurut adat, sehari sebelum pernikahan akan diadakan jamuan makan di rumah pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk menjamu sanak saudara dan sahabat. Selain status khusus Longshu, beberapa meja didirikan di alun-alun terbuka Pulau Zhenxin malam itu, dan para tamu yang dapat duduk di meja-meja ini dibedakan atau dibedakan. Longshu adalah orang terakhir yang tiba, dengan kepala terangkat tinggi seperti ayam jantan yang bangga. Dia berjalan ke kursi utama tetapi tidak langsung duduk, tetapi menatap orang tua Lian di meja yang sama. Aku tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 10 tahun. Aku tidak menyangka kamu dan istrimu masih hidup dan telah melahirkan seorang putra yang luar biasa. Aku harus mengucapkan selamat kepada kalian berdua. Tapi, Long Shou berhenti sebentar dan melirik ke meja lainnya. Klan Wu, Wu Zong, Monroe, dan pria berkemeja putih masing-masing menempati sebuah meja. Longshu menghela nafas pelan dan berkata, sejujurnya, aku sangat berharap putramu bisa menikahi putri keluarga Su, tapi sayang sekali beberapa orang tidak mau. Tuan Longshu, apa maksudmu dengan ini? Ibu Li bertanya. Longshu mencibir dan berkata, apa menurutmu kamu bisa menyembunyikannya dariku dengan membiarkan putramu dengan sengaja mendekati keluarga Su dan kemudian memancingku ke sini untuk membunuhku di hari pernikahan? Sejujurnya, aku sudah mengetahui rencanamu. Dan aku sengaja memancingmu ke sini.
Ekspresi Ibu Li berubah dan dia bertanya, apakah kamu sudah mengatur agar seorang pembunuh berada di dekatku? Benar, aku sengaja menempatkan broker di sampingmu. Aku tahu setiap tindakan yang kamu lakukan selama bertahun-tahun, jawab Longshu. Apakah itu dia? Ibu Li sangat terkejut. Dia berhenti sebentar lalu melanjutkan. Karena kamu sudah mengetahui rencanaku dan kamu masih membawaku ke sini, apakah kamu tidak takut aku benar-benar akan membunuhmu? Takut, aku sangat takut. Kalau soal bertarung sendirian, kuakui aku memang bukan tandinganmu. Bahkan anakmu pun bisa membunuhku dengan satu tamparan. Tapi, tahukah Anda, saya tidak pernah suka melakukan sesuatu sendiri. Petik 2. Longshu mencibir, melihat orang-orang di meja lagi, dan berkata, apakah kalian tidak akan mengambil tindakan sekarang? Apakah kamu mengundang mereka semua? Ibu Li bertanya. Su Zeyang berkata dengan bangga, ya, mereka semua adalah pembantu yang diundang oleh keluarga Su saya. Setelah mengatakan itu, dia berdiri, menundukkan tangannya kepada Monroe dan yang lainnya, dan terus berkhotbah. Terima kasih atas bantuannya. Ketika pekerjaan selesai, hadiah yang dijanjikan Su akan dikirimkan kepadamu secara penuh. Klan Wu, Wu Zong, Meng Lu dan lainnya semuanya berdiri, tetapi tidak ada yang mengambil tindakan terhadap Lian atau Ibu Li dan lainnya. Menarik. Pria berkemeja putih itu berbisik pada dirinya sendiri sambil membalikkan gelas wine di tangannya. Dia belum pernah melakukan kontak apapun dengan Lian sebelumnya, tetapi dia menyadari sesuatu, dan dia duduk di sana tanpa niat untuk mengambil tindakan. Adapun apa yang disebut janji Su Zeyang memang sangat menggiurkan, namun tertinggal jauh dibandingkan Pulau Pemakaman Buddha. Sepertinya mereka tidak berencana mengambil tindakan. Apakah kamu punya pilihan lain? Kepala naga yang awalnya tenang tiba-tiba panik. Dia berbalik dan berteriak pada Su Zeyang, apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang kamu sudah membuat semua pengaturan? Aku juga tidak mengetahuinya. Su Zeyang tiba-tiba panik. Jika klan Wu dan yang lainnya tidak mengambil tindakan, hanya Ibu Li yang bisa mengalahkan mereka semua. Semuanya, bagaimana kalau Su menggandakan janjinya sebelumnya? Aku hanya meminta bantuanmu sebentar. Lin Ye berkata, kalian para jiwa naga menghancurkan benteng Wu Zong kami. Apakah menurutmu hadiah belaka dapat memberikan kompensasi padamu? Su, usahamu untuk membunuh seseorang dengan pisau pinjaman sungguh gagal. Monroe menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Wu Chong bahkan mendengus dingin dan berkata langsung, meskipun aku benar-benar tidak mau mengakuinya, Lian tidak bisa mati sekarang. Kaulah yang akan mati. Apa maksudmu? Su Zeyang tampak pucat. Dia tidak menyangka bahwa tenaga kerja yang dia bayarkan untuk disewa akan tiba-tiba berbalik melawannya saat ini. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak dengan keras, keluarga Su telah mengkhianati jiwa naga, cepat lindungi Tuan Kepala Naga dan pergi. Dalam sekejap, beberapa orang melompat keluar untuk melindungi Kepala Naga itu. Su Zeyang melihat lebih dekat dan berteriak dengan keras, Liu Yong, apa yang kamu bicarakan? Kapan keluarga Su kita mengkhianati jiwa naga? Su, berhentilah berakting. Apakah kamu masih berpura-pura saat ini? Liu Yong berteriak dingin, berbalik dan berteriak kepada Longshu. Tuan Longshu, keluarga Liu kami akan melindungimu sampai mati untuk meninggalkan pulau ini. Longshu mengangguk penuh semangat, dan pada saat yang sama berkata kepada Su Zeyang dengan kesal, aku benar-benar salah menilai keluarga Sumu. Tuan Kepala Naga, jangan dengarkan omong kosongnya. Keluarga Su kami benar-benar tidak berniat mengkhianati jiwa naga. Su Zeyang benar-benar bingung sekarang. Su, apakah kamu masih ingin berdalih? Pukul aku. Teriak Liu Yong dan meninju Su Zeyang. Su Zeyang tidak punya pilihan selain bertarung dengan Liu Yong. Ayo pergi. Longshu berkata kepada anggota keluarga Liu yang tersisa, tapi begitu dia berbalik, dia melihat kilatan cahaya, dan kemudian dunia menjadi terbalik. Liu Xia memegang pedang di tangannya dan memotong kepala naga itu dengan satu pukulan. Oke, ternyata keluarga Liu Mu yang mengkhianati jiwa naga. Su Zeyang, yang terjerat dengan Liu Yong, berteriak dengan marah. Tidakkah menurutmu sudah terlambat bagimu untuk mengetahuinya sekarang? Selain itu, keluarga Liu kami tidak berniat mengkhianati jiwa naga, kami hanya ingin menggantikannya dengan Master Kepala Naga. Liu Yong berbicara sambil bertarung. Ganti Kepala Naga. Su Zeyang terkejut dan menoleh ke arah Ibu Li. Dari awal sampai akhir, Ibu Li duduk di sana dengan sangat tenang. Ternyata keluarga Liu adalah kekuatan pendukungnya. Su Zeyang dan Liu Yong memiliki kekuatan yang sama, dan mereka seimbang. Melihat ini, Su Ken hendak membantu, tapi dihentikan oleh Guru Lian, Master Fei Yuan. Su Ken telah memakan buah zodiak dan memiliki kekuatan zodiak, tetapi dia bahkan tidak bisa bergerak di tangan Master Fei Yuan. Hal ini membuat mereka yang awalnya ingin menyakiti Lian diam-diam merasa ketakutan. Jika mereka tidak mencapai kesepakatan dengan Lian sebelumnya dan mengambil tindakan gegabah, tidak pasti siapa yang akan mati di sini hari ini. Melihat situasinya telah berakhir, Su Zeyang ingin melarikan diri, tetapi Liu Yong mengambil kesempatan itu untuk menghajarnya hingga jatuh. Bab 812. Cara menghadapi Su Zeyang dan Su Ken adalah masalah besar. Keluarga Su memiliki posisi yang tidak dapat diabaikan dalam jiwa naga. Jika mereka membunuh kedua orang tersebut secara langsung, guncangan terhadap jiwa naga akan jauh lebih besar daripada membunuh kepala naga. Oleh karena itu, pilihan Ibu Li adalah menaklukkan keluarga Su dan kemudian perlahan-lahan menghancurkan posisi keluarga Su di jiwa naga. Tak heran, antara mati dan menyerah, Su Zeyang dan Su Ken memilih menyerah. Bagi Lian, masalah sebenarnya adalah bagaimana menghadapi Su Xiaomei. Setelah Su Xiaomei mendapat berita itu, dia berlari dan berdiri di depan Lian. Dia terlihat sangat tenang di permukaan, tapi ini membuat Lian merasa tidak nyaman. Xiaomei.
Lian disela dengan kejam saat dia mulai berbicara. Jangan katakan apa-apa. Aku hanya ingin menanyakan satu kalimat padamu, pernahkah kamu benar-benar mencintaiku? Su Xiaomei bertanya. Lian berpikir sejenak dan berkata, Xiaomei, jika kamu bersedia menikah denganku, aku tetap bersedia menikah denganmu. Saya mengerti, kata Su Xiaomei sambil menoleh ke belakang dan tertawa. Xiaomei, kamu. Rambut hitam Su Xiaomei berubah menjadi rambut putih dalam sekejap, seperti plot di film The White-Haired Witch, dia benar-benar muncul di depan semua orang. Kasih sayang yang terdalam akan membuat luka semakin dalam. Kembalikan ini padamu. Su Xiaomei melepas cincin naga hitam di jarinya dan melemparkannya ke Lian, dan berkata dengan dingin. Mulai sekarang, aku, Su Xiaomei, dan kamu, Lian, akan bertarung sampai mati. Berjuang sampai mati, balas dendam yang menyakitkan. Xiaomei, dengarkan penjelasanku. Su Xiaomei tidak mendengarkan penjelasan Lian, dan tidak mengatakan apapun kepada keluarga Su. Setelah mengembalikan cincin naga hitam ke Lian, dia mengambil helikopter dan pergi sendirian. Mengenai kemana Su Xiaomei pergi, dia tidak mengatakannya, dan tidak ada yang tahu. Jiwa naga berpindah tangan, dan masih banyak hal yang harus dilakukan, tetapi Lian tidak berminat untuk terlibat. Suasana hati Lian sangat rumit sekarang, karena dia paling benci ditipu, jadi dia merasa sangat bersalah pada Su Xiaomei. Setelah keluarga Su menyerah, mereka secara alami mengambil palu kayu dan harta Buddha lainnya dan mengembalikannya kepada Lian. Lian mengambil harta Buddha tersebut dan pergi dengan speedboat sendirian. Setelah Lian dan Su Xiaomei meninggalkan Pulau True Heart, tidak ada kabar tentang mereka selama setengah tahun. Yang ada hanya rumor sesekali tentang seorang wanita berambut putih dan cantik yang sering mengunjungi kuil dan merampok barang-barang Buddha. Tidak ada yang peduli bahwa setiap kali wanita berambut putih itu muncul, seorang pria berpakaian compang camping dan berpenampilan seperti pengemis akan muncul di tempat yang sama, namun dia tidak menarik perhatian siapapun. Waktu berlalu, dan setengah tahun telah berlalu sebelum saya menyadarinya. Kuil Songshan Shaolin selalu dianggap sebagai pemimpin agama Buddha di Tiongkok. Kuil ini penuh dengan turis setiap hari. Namun, dalam beberapa hari terakhir, kuil tersebut ditutup untuk turis. Berdiri di ruang terbuka di pintu masuk kuil Shaolin ada 6 pria berkimono, dengan pedang panjang dan pendek tergantung di pinggang mereka. Di belakang para pejuang pulau ini, seorang biksu tua berjubah duduk bersila. Namun jubahnya sedikit berbeda dengan biksu Shaolin. Biksu ini telah duduk bersila di gerbang Shaolin selama 3 hari, dia tidak makan atau minum selama 3 hari dan melantunkan kitab suci Buddha dengan lembut. Jauh di seberang pulau biksu adalah seorang biksu Shaolin. Dia juga duduk bersila di depan pintu selama 3 hari tanpa makan atau minum, sambil mengucapkan kitab suci. Keduanya sebenarnya berperang melawan Buddha. Tentu saja, para pejuang dan biksu pulau ini datang ke Shaolin bukan untuk berbuat baik, tetapi untuk merampok harta kuil Shaolin, jubah kapuk. Selama bertahun-tahun, jubah kapuk telah dimiliki oleh kepala biara Shaolin dan merupakan semacam kesaksian Buddhis. Babi-babi di negara kepulauan itu sebenarnya mencoba mengambilnya. Kepala biara secara alami tidak suka bertarung dengan babi di negara kepulauan, dan yang dia lawan hanyalah seorang tetua dari paviliun kitab suci Buddha Shaolin. Setelah duduk selama 3 hari berturut-turut, melantunkan sutra, biksu pulau itu perlahan-lahan merasa lelah. 6 prajurit melindunginya di belakangnya. Salah satu dari mereka sedikit mengangkat alisnya saat melihat ini, dan mengedipkan mata pada prajurit kurus di belakangnya. Prajurit kurus itu memanfaatkan situasi ini dan melemparkan anak panah ke arah biksu Shaolin. Ah! Tetua Shaolin yang sedang meminum kitab suci dipukul di dada dan jatuh ke tanah. Anak panah tersebut tidak mengenai titik vitalnya, namun badan anak panah tersebut mengeluarkan bau busuk dan sebenarnya telah diracuni. Para biksu Shaolin sangat marah ketika melihat ini. Mereka maju satu persatu dengan tongkat setinggi alis dan mengepung babi-babi pulau, berniat untuk memukuli mereka sampai mati dengan tongkat. Buddha Amitabha. Mengikuti nyanyian Buddha, kepala biara Shaolin yang mengenakan jubah kapuk berjalan keluar pintu dan menghentikan para biksu Shaolin untuk menggunakan kekerasan. Setelah pertama-tama memeriksa luka-luka sesepuh itu, kepala biara Shaolin bertanya kepada babi-babi di negara kepulauan itu, mengapa kamu menyakiti adik laki-lakiku? Para prajurit tidak berbicara, tetapi biksu pulau, yang telah kehilangan kekuatannya, berbicara, kami telah membuat kesepakatan sebelumnya. Selama satu orang jatuh, jubah kapuk menjadi milik orang lain. Tuan, tolong tepati janjimu dan percayakan padaku jubah kapuk itu. Orang yang tidak tahu malu, kamu menyakiti orang, tetapi kamu masih berani menginginkan jubah kapuk. Teriak seorang biksu parubaya dengan keras sambil mengayunkan tongkat untuk membunuh lawannya. Berhenti. Kepala biara berteriak dengan tergesa-gesa, bagaimana kamu bisa menyakiti seseorang di depan Sang Buddha? Mengapa kamu tidak segera mundur? Ebat. Teriak biksu itu dengan acuh tak acuh. Mundur. Teriak kepala biara pelan. Biksu itu hanya bisa minggir. Biksu pulau itu terkekeh, apa, para biksu kuil Shaolin ingin berbohong, bukankah mereka bersungguh-sungguh dengan apa yang mereka katakan? Kepala biara mengatupkan kedua tangannya dan meneriakkan nama Sang Buddha, lalu berkata, jubah kapuk adalah Buddha di luar tubuh. Selama ada Buddha di dalam hatimu, dengan sendirinya kamu akan menjadi Buddha. Apa salahnya memberikannya padamu? Tapi tolong beri aku penawarnya untuk menyelamatkanku. Adik laki-laki menyelamatkanku. Ebat, jangan. Kepala biara. Para biksu di sekitarnya mendengar ini dan berteriak panik. Aku akan mempercayaimu sekali, kata biksu pulau sambil mengedipkan mata. Pria yang baru saja menembakkan panah beracun itu mengeluarkan botol kecil dari tasnya dan membuangnya. Kepala biara mengambil botol itu dan memeriksanya. Setelah memastikan bahwa penawar di dalamnya benar, dia memerintahkan seseorang untuk memberi makan kepada sesepuh untuk mengambilnya.
Biksu dari negara kepulauan itu sangat gembira. Awalnya dia mengira itu akan membutuhkan lebih banyak masalah, tapi dia tidak menyangka bisa mendapatkan jubah kapuk dengan begitu mudah dan berlari ke sana dengan penuh semangat. Tetapi ketika biksu pulau mengulurkan tangan untuk mengambil jubah kapuk, dia mendengar suara menembus udara, dan kemudian mendengar jeritan kesakitan dari mulut biksu pulau, dan dia berlutut di tanah dengan lutut ditekuk. Awalnya dia ingin mengambil jubah, tapi sekarang dia ingin berlutut di hadapan kepala biara. Yang membuat biksu pulau itu berlutut di sana hanyalah dua kerikil biasa. Bas. Seolah menghadapi musuh yang tangguh, para prajurit pulau itu menghunus pedang samurai dari pinggang mereka dan menatap tajam ke arah biksu Shaolin di sekitar mereka. Siapapun yang menyakiti seseorang, keluar dari sini. Teriak prajurit parubaya itu dengan marah. Ternyata semua babi di negara pulaumu menggunakan bola yang menggelinding. Semua orang melihat sekeliling dan melihat seorang tunawisma compang camping tergeletak di bawah pohon pinus yang jaraknya puluhan meter. Kuil Shaolin telah ditutup selama beberapa hari. Tidak ada yang tahu dari mana tunawisma itu memasuki gunung, dan tidak ada yang memperhatikan ketika dia berbaring di bawah pohon pinus. Bersambung.